kondisi mental seseorang akan menciptakan pola napas tertentu. Nah, ini bisa dibalik. Napas tertentu bisa menciptakan kondisi mental seseorang. Napas dan emosi itu dua arah. Ini bisa memicu ini bisa memicu ini. Nah, termasuk napas perut. Kita rileks, bawah sadar terbuka, napasnya napas perut. Berarti kalau kita sengaja napasnya napas perut, bawah sadar terbuka. Makanya banyak yang menganjurkan napas perut untuk supaya kita bisa mengakses bawah sadar. Ziarah itu dan kuburannya ya Mas ya. Sebetulnya letak kehebatannya sebetulnya bukan di kuburannya sih Mas. Tapi karena kuburan itu sering dijadikan tempat orang untuk berdoa, memanjatkan berkah, lama-lama kan terkumpul akumulasi vibrasi di situ. Kan jadi kayak tempat ibadah juga Mas akhirnya. Kan suatu tempat kalau kita sering gunakan untuk hal-hal tertentu kan memorinya di situ. Sehingga kalau kita sering orang-orang datang ke situ kan terpercik memori. Ritme napas dan pengelolaan emosi. Nah, ritme napas ini ingat Pak Gobin ya. Nah, nanti gini. Iya. Teman-teman, saya dulu perokok aktif yang sangat luar biasa, sehari bisa 2 bungkus zaman kuliah gitu loh. Mas perhatikan Mas, orang kalau ngerokok, sekali lagi no offense untuk teman-teman yang ngerokok ya. Tapi katanya, dan saya sudah merasakan sendiri waktu itu, kalau punya masalah, kita sedang cemas, ngerokok tuh hilang Mas. Nah, banyak orang bilang, itu kena rokoknya, padahal bukan loh. Anda perhatikan, orang ngerokok, itu napasnya teratur Mas. Teratur banget. Aduh. Orang merokok, napasnya tuh ritmik Mas. Tarik, betul. tahan, lepas. Ya kan? Gara-gara ngerokok, napasnya teratur Mas. Sehingga itu mengelola emosinya. Kalau Anda yang ngerokok nggak percaya, silakan nanti Anda beli rokok kesukaan Anda. Tapi cara ngerokoknya gini. Bisa tenang nggak? Tak jamin itu nggak tenang, Mas Hendra. Kenapa? Napasnya kacau. Jadi sebetulnya artinya di balik ngerokok itu ada peran nafas. Makanya wajar Pak Gobin menekankan itu juga bahwa penanganan emosi dan sebagainya itu dari nafas. Belum kita bicara aspek napas itu CO2, EO2 itu Pak Gobin ya wilayahnya. Tapi pertama kali yang harus kita perhatikan waktu kita mengalami gangguan emosi itu nafas. Orang lagi marah banget tuh tersengal-sengal loh Mas. Betul. Jadi orang kan kadang lihatnya rokoknya gitu. Nah, Nafasnya ternyata. perhatikan juga, napas itu ada napas dada, napas perut. Nah, Mas, teman-teman kalau ingin bawah sadar Anda selalu lebih banyak terbuka, pastikan napasnya napas perut. Jadi gini, napas perut tuh yang gembung perut. Nah, Bukan dada. bukan dada. Sekarang gini, kalau Anda dihipnotis dan orang itu masuk ke dalam sugesti yang sangat dalam sampai gini tuh, pasti napasnya perut. Bayi, Anda perhatikan, bayi itu kan dominan di gelombang otak alfa. Itu perut Mas yang naik turun Mas. Orang dewasa itu dada. Tapi orang yang tidur lelap itu perutnya yang naik turun. Nah, orang yang sedang bermimpi, mimpi buruk pasti dadanya. Karena dia tidak deep. Jadi kondisi mental seseorang akan menciptakan pola napas tertentu. Nah, ini bisa dibalik. Napas tertentu bisa menciptakan kondisi mental seseorang. Oke. Nangkap nggak? Oke, ya. Mas Hendra cemas, napasnya cepat. Itu bisa dibalik. Cepatkan napas Anda bisa cemas loh Mas lama-lama. Coba Mas type. Awas upilnya lepas Mas. Cok, nanti dibuktikan Mas Hendra napasnya dipercepat. Lama-lama emosinya nggak enak. Jadi napas dan emosi itu dua arah. Ini bisa memicu ini bisa memicu ini. Nah, termasuk napas perut. Kita rileks, bawah sadar terbuka, napasnya napas perut.
Berarti kalau kita sengaja napasnya napas perut, bawah sadar terbuka. Makanya banyak yang menganjurkan napas perut untuk supaya kita bisa mengakses bawah sadar. Jadi aku sudah bisa lihat Mas kalau di TV-TV itu ada gimmick gitu misalkan, oke, tidur. Pura-pura terhipnotis. Tak amatin kalau napasnya dada, pura-pura settingan. Wah, bohong, emang aku segoblok itu. Tapi kalau napasnya perut, kan itu nggak bisa direka-reka, Mas. Iya. Karena banyak yang tidak tahu cara kerjanya. Gitu loh. Jadi, ubahlah napas Anda ke napas perut, terus kemudian afirmasi, gitu loh, Mas. Kan lebih efektif afirmasi kalau bawah sadar buka, napas perut dulu. Oke. Gitu loh. Oke, thank you Mas Arif. Gitu. Rahayu Mas Hendra, mohon maaf Mas Arif dulu pernah menjelaskan tentang blue solar water. Blue solar water, air di botol biru yang dijemur matahari, katanya meminumnya bisa untuk pembersihan energi negatif. Aku nggak pernah ngomong itu. Oh, nggak pernah ya? Serius? Oke, geser lagi berarti. Kayak salah. mungkin Arif yang lain, karena Arif tuh pasaran namanya. Hendra agak jarang, Taib lebih jarang lagi. Taib lebih jarang. Iya, karena tuh Bersyukurlah Mas, bukan pasaran ya. Tapi kalau manfaat cahaya matahari saya bahas, tapi kalau air aku belum pernah Mas. Terus terang, jadi aku nggak bisa jawab. Mungkin ini Arif-Arif yang lain ya. Iya. Itu pertanyaan Mas Hendra, di umur saya yang 45 tahun sekarang ini, kenapa ya setiap saya bekerja di instansi manapun, saya selalu menemukan pola yang sama terhadap saya. Saya selalu menemukan atasan yang ujung-ujungnya hanya memanfaatkan keahlian saya. Akan tetapi mereka tidak pernah menghargai saya dan pada akhirnya dicampakkan begitu saja. Pada awal-awal saya sempat bertahan 5 tahun bekerja dan pada akhirnya saya resign. Coba lagi di tempat lain sama, polanya sama. Nah, kenapa pola ini selalu saya temukan dalam perjalanan hidup saya? Mohon disampaikan pertanyaan saya sama Mas Arif. Terima kasih. Harusnya memang dia harus niteni ya Mas ya. Aslinya dia harus meniteni. Tapi gini deh, rata-rata orang kalau bukan seorang pembelajar Mas, 45 tahun dia stuck, dia tidak mau untuk belajar lagi. Kan banyak Mas orang yang berhenti belajar Mas. Jadi setelah 45 tahun dia tidak belajar hal baru, akhirnya polanya kan mandek di situ, tidak ada berubah lagi. Makanya akhirnya polanya gitu terus. Nah, jadi harusnya dia mulai ngamatin faktor teknis dan teknisnya. Misalnya gini, teknisnya ya, kenapa ya aku selalu dapat atasan yang seperti itu? Karena ternyata selama ini aku memilih pekerjaan, ngelihat atasanku bagaimana yang mau merekrut aku hanya dari bayarannya saja misalnya, atau dari takaran janji-janjinya. Nah, mulai ke depan berarti Anda harus melihat lebih dari itu. Yang kedua, rata-rata orang seperti itu Mas, tidak mendengarkan intuisinya Mas. Jadi sebenarnya kan kita tuh tajam ya Mas, ketika sudah tahu wong iki ketoknya ada yang ganjel. Nah, itu jangan diambil gitu loh. Kan dia sudah mengulangi sampai berkali-kali. Harusnya kan sudah bisa membaca dong. Jadi kalau misalkan sampai tidak terbaca, berarti dia kurang apa ya Mas ya? Kesadarannya untuk mengamati itu. Loh Mas Hendra, kalau misalkan setiap di sebuah perempatan di Jogja, terus ada kucing liwat 5 kali, jenengan mulai hafal kok. Iki katanya perempatan sing ono kucing masih nyebrang ya. Itu aja jenengan hati-hati kan, mulai aware kan. Lah kalau orang terulang sampai 5 kali, 6 kali, berarti kan nggak ada awareness di situ. Nah, itulah sebabnya kenapa penekanannya sebenarnya adalah kita harus menekankan kemampuan mengamati. Tapi ada satu jawaban yang lain. Coba pejamkan mata ya yang nanya ini, lalu ingat-ingat peristiwa yang sudah berulang itu, amati apakah ada perasaan tidak nyaman dan ada bagian tubuh yang tidak nyaman. Kalau ada dan intensitas emosinya tinggi, berarti Anda mengulangi itu karena belum mengikhlaskan yang sebelumnya. Kan gitu Mas, kalau kita ketemu klien menjengkelkan, terus kita belum memaafkan, itu ngundang yang sama. Jadi artinya kita harus memaafkan dulu atasan-atasan yang sebelumnya. Jadi kalau dia masih belum bisa memaafkan atasan-atasan sebelumnya, circle-nya masih di situ terus. Rilis ya Mas ya? Kan alam semesta cuma ngeprint apa yang tergambar jelas di dalam diri kita Mas. Dan kita kalau benci sama orang tuh gambarnya jelas loh Mas. Jadi itu dihapus dulu, dirusak dulu sehingga nanti yang keluar dari printer kehidupan itu tidak sama. Mas, ini agak-agak subjektif ya, pandangan Mas Arif ya. Teman-teman kan rata-rata ini semangat kalau disuruh ziarah ke makam leluhur.
bahkan apa tuh namanya makam-makam leluhur, makam wali gitu. Semangatnya luar biasa. Bahkan itu lebih kalah semangat kalau mengunjungi makam orang tuanya sendiri yang meninggal itu lebih semangat yang itu tadi. Ya. Nah, Kenapa? dalam perspektifnya Mas Arif ya, sudut pandang Mas Arif tentang ziarah makam leluhur itu bagaimana? Kita tahu kalau terus kemudian itu benar-benar leluhur gitu kan. Karena saya sering sih dapat apa tuh namanya cerita dari beberapa guru-guru saya dulu. Itu ceritanya kok dianggap sebagai makam wali itu dulu gini loh. Pengalaman subjektif spiritualitas seseorang yang belum tentu kebenarannya, terus kemudian itu menjadi sebuah kepercayaan kolektif. Nah, ini ada dua sisi nanti mungkin yang bisa ditanya ya. Soal tadi yang kalah semangat ke makam bapaknya sendiri, kalah semangat dengan makam-makam wali dan seterusnya. Dan dari sisi makamnya itu sendiri. Gimana, Mas? Gini, kalau soal semangat ya, Mas ya. Sebetulnya kan seorang wali pun atau seorang ulama yang mungkin sering dikunjungin kuburannya, itu kan dia juga punya keluarga dan punya anak. Jangan-jangan anaknya juga tidak sesemangat itu. Bisa jadi. Bisa jadi kita itu orang jauh lebih sering datang ke makamnya Gus Dur dibanding anaknya Gus Dur misalnya. Betul. Nah, karena gini Mas, kita tuh selalu akan melihat yang jauh. Itu udah hukum. Iya. Udah hukumnya begitu. Kita akan mengagumi yang tidak terlalu dekat. Kita begitu terpesona dengan bulan itu karena jauh kan Mas. Jadi bopeng-bopengnya nggak kelihatan. Nah, orang tua kita sendiri kan kita tahu kurang-kurangnya Mas. Oleh karenanya wajar kalau begitu. Tapi kalau menurut saya, balik lagi, maka orang yang setelah meninggal masih dikenang orang, masih diingat orang, bahkan kuburannya didatangin orang. Bahkan sebagian orang hebat, sampai orang mati itu kuburannya masih merejekini orang. Ada loh Mas, kuburan di mana tuh Gus Dur atau siapa, yang di situ tuh kan banyak yang ziarah, sehingga banyak orang dagang di situ Mas. Betul, banyak di makam-makam wali gitu. Kebayang orang begitu hebatnya, sampai matinya pun masih memberikan rezeki kepada orang lain loh Mas. Sehebat apa coba? Orang itu kan. Nah, maksudnya akhirnya kita bisa cross check bahwa ketika kita sampai seperti itu berarti legasi kita udah luar biasa. Iya. Jadi wajarlah dan jangan iri ya. Kalau misalkan Anda harus siap-siap para orang tua nanti mungkin bisa jadi anak Anda lebih senang ziarah kepada makam Sunan dibandingkan sering ke makamnya Anda. Ya memang begitu. Memang begitu, saling melihat yang jauh. Okay. Nggak ada masalah. Umum. Gitu. Umum, ya. Nah, yang kedua adalah tentang ziarah itu dan kuburannya ya, Mas ya. Sebetulnya letak kehebatannya sebetulnya bukan di kuburannya sih, Mas. Tapi karena kuburan itu sering dijadikan tempat orang untuk berdoa, memanjatkan berkah, lama-lama kan terkumpul akumulasi vibrasi di situ. Kan jadi kayak tempat ibadah juga, Mas, akhirnya. Kan suatu tempat kalau kita sering gunakan untuk hal-hal tertentu kan memorinya di situ. Sehingga kalau kita sering orang-orang datang ke situ kan terpercik memorinya. Tapi persentasenya lebih besar mana dengan energi yang ada di situ yang dianggap kemudian tempat berkah dan lain sebagainya dengan ketika kita masuk ke dalam diri sendiri karena sudah kita enter, sudah kita iyakan, sudah kita anggukkan. Contoh misalnya Hendra, kalau kamu baca amalan ini, tapi ini hanya bisa kamu amalkan di makom ini saja. Di selain makom ini nggak bisa, dan ini hanya khusus buat kamu untuk doain orang lain. Kalau buat doain dirimu sendiri nggak bisa, udah dikasih di trigger begitu sama guru, terus kemudian kita kan percaya penuh. Nah itu gimana Mas Arif? Jadi gini, menurut Mas Hendra apakah urgent misalnya kita berdoa di makam gitu atau gimana, apa penting atau tidak gitu? Dulu iya, sekarang nggak. Iya kan? Nah pertanyaannya kan penting atau tidak gitu kan? Nah untuk Hendra yang dulu itu penting. Iya, oke. Karena Hendra saat itu kesadarannya memang cocoknya begitu. Nah, tapi Hendra yang sekarang itu nggak penting-penting amat karena dia sudah mampu tanpa itu. Ya sama aja seperti seorang bayi yang masih pakai stroller yang pakai alat bantu jalan, itu dibutuhkan karena dia belum bisa jalan sendiri. Nah kalau orang sudah punya kekuatan yang luar biasa kan tidak butuh booster gitu, Mas. Iya. Nah cuman orang kadang kan ada naik turunnya. Aduh, aku lagi drop ini turun ya. Tak berkunjung ke makam Sunan. Itu rasanya akan ada booster tambahan. Iya, benar. Sesekali gitu loh. Tapi kalau orang yang benar-benar tergantung, nggak bagus juga, Mas. Karena gini, kalau orang itu merasa bahwa ada satu tempat yang mustajab, di tempat lain tidak mustajab, akhirnya perwujudan doa dia jadi terbatas ruang waktunya. Betul banget. Nah, gini, Mas.
Dan ada banyak orang lupa konsekuensi. Banyak orang ngiri, misalkan contohnya orang Islam yang ngiri, enak ya di Mekah ya kan, kalau doa di sana tuh mudah dikabulkan, gitu kan. Nah, jangan salah loh. Tempat lokasi seperti contohnya Ka'bah gitu atau tempat-tempat lainnya, kan sebenarnya pusaran energi kan di bumi banyak, Mas. Salah satunya misalnya Ka'bah. Itu efek manifestasinya nggak cuma positif, Mas. Kita kalau berbuat nggak bagus di daerah dekat Ka'bah, itu balasannya langsung. Pernah dengar nggak cerita-cerita yang kualatnya langsung? Misalnya kita ngomongin orang di di dekat Ka'bah, terus nanti habis itu kita tiba-tiba kena timpuk sendal gitu loh. Jadi jangan salah. Oh iya, banyak kayak gitu. Iya, ya? jadi tempat yang mustajab itu dua sisi. Satu sisi kalau kamu doa baik cepat terkabul, tapi kalau kamu ngeluh, kamu berbuat tidak bagus, balasannya juga cepat. Iya, Jadi sepaket. Jadi kamu juga harus bersyukur juga tinggal di Indonesia. Jadi kalau kamu misuh-misuh, ya lompatan doamu itu tidak sebesar itu. Tapi sebenarnya titik-titik kayak gitu kan banyak, Mas. Kan bisa diukur anomali magnetik itu. Iya. Ya kayak Borobudur kenapa dibangun di situ? Kan itu ada anomali magnetiknya, Mas. Ada kok alatnya kok. Jadi saya punya guru dulu tapi udah almarhum ya. Iya. Jadi dia tuh kalau ke Mekah, ya, dia ke tempat-tempat lain juga, ke candi gitu. Nah, waktu ke Mekah, dia bawa alat, ternyata vibrasinya itu lebih gede Madinah, Mas. Lebih gede Madinah? Iya, dibandingkan Mekah. Yang menarik adalah, waktu dia mengarah ke satu tempat, dan kan gini, kalau di umroh itu ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu tempat orang sholat, berbondong-bondong gitu, rebutan gitu loh. Ternyata titik energi yang besar itu justru bukan di situ, Mas, di sini. Dan itu adalah tempat di mana untanya Nabi Muhammad itu duduk. Kan waktu itu Nabi Muhammad pas mau bikin rumah di Madinah kan, kalau nggak salah ya, Nabi Muhammad mau bikin di mana? Ya saya manut untanya mau merasa nyaman di mana. Untanya duduk di situ, Mas. Kenapa? Karena unta peka dengan anomali magnetik yang vibrasinya besar. Hewan-hewan tuh peka, Mas. Makanya mereka tuh bahkan sebelum bencana alam, mereka sudah kerasa. Iya, betul. Nah, kita aja yang kurang peka. Kalau kita punya kemampuan seperti hewan-hewan itu sebenarnya tajam juga. Makanya aku pun ngerasa lebih nyaman di Madinah dibanding di Mekah. Ternyata secara ukuran vibrasinya lebih gede di Madinah. Makanya Nabi Muhammad lebih memilih di Madinah. Muhammad di Madinah. Kadang saya berpikir juga sih, wajar ya Muhammad ditaruh di Madinah, di Mekah gitu ya. Karena memang perilaku orang sana yang rusak-rusak gitu ya. Orang Indonesia banyak loh, Mas, yang dia berangkat ke Mekah, kemudian mengalami pelecehan seksual dari orang-orang oknum-oknum orang Arab di sana. Mas. Wah, banyak. Masih ada. Saya banyak janda-janda tuh curhat ke saya. Masih banyak. ada. Ya udah Mas Indra tak nikmati mau di rumah yang nggak ada suami gitu katanya. Masih ada, Mas. Jadi makanya di balik itu kan kenapa kok turunnya di situ ya, karena di sana makanya disebut sampai jahiliyah loh, Mas. Zaman itu di Nusantara udah ada candi dengan teknologi sehebat itu loh, Mas. Berarti kan nggak penting turun di sini udah beradab, udah lebih beradab. Jadi di balik itu karena di sana lebih dibutuhkan. Cahaya dibutuhkan di tempat gelap, Mas. Ya sana lebih gelap, ya sana yang lebih butuh gitu. TKW di Arab kan banyak pelecehan seksual. Banyak. Ya makanya kenapa turunnya di sana ya itu sekarang aja yang sudah diajarin agama sama Nabi Muhammad itu masih gitu, kebayang dulu. Anak perempuan lahir dibunuh, Mas. Iya. Anak perempuan lahir itu dibunuh. Saking jahiliyahnya gitu. Sekarang dimodernisasi, Arab sekarang tiru orang Barat. Barat pakai kebaya tiru orang Jawa tiru orang Arab. Muter. Fenomena apa, Mas? Itu namanya siklus. Jadi orang tuh akan berganti-ganti kok. Iya. Jadi makanya kita ngono yo ngono tapi aja ngono. Karena kalau di titik puncaknya di sana bosan itu nanti akan berbalik. Iya. Kita pengen jadi orang Arab. Orang Arab pengen jadi orang Barat. Nanti kalau terus nih orang Arab udah kayak jadi orang Indonesia, nanti balik lagi. Oh. Itu muter, Mas. Cokro manggilingan. Iya. Siklusnya memang begitu. Ya sama kayak gini, Mas. Kita coba, Mas. Leyeh-leyeh enak nggak, Mas? Enak loh, Mas. Tapi Mas Hendra tak jamin nganggur sebulan. Enak kerja, enak nyetir gitu kan. Tapi misalkan Mas Hendra jadwalnya terlalu padat. Pengen leyeh-leyeh lagi. Jadi di titik puncak switching, Mas. Di puncaknya matahari berada, tenggelam, Mas. Nanti turun. Setelah tenggelam, naik. Gitu terus hidup tuh.
kasih.